Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sintesis dari jurnal yang sudah saya cari dari beberapa penelitian. Yang pertama itu diteliti oleh Zuliada ini untuk penelitiannya sendiri, A Development of Students Worship Based on Contextual Teaching and Learning. Tahun penelitiannya sendiri pada tahun 2017. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja siswa untuk mengetahui kualitas aspek validitas dan kepraktisan berdasarkan penilaian ahli materi, rancangan ahli, ahli media, penilaian individual tes siswa, penilaian kelompok kecil uji coba siswa, dan uji coba siswa. Penilaian uji coba lapangan siswa. Kajian ini diadaptasi dari pengembangan model ADI yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lembar kerja siswa itu sendiri pada materi faktorisasi dalam aljabar berbasis contextual teaching learning pada dasarnya berdasarkan kepada penilaian. Untuk jurnal yang kedua, nama penelitinya ada Sri Rahayu Iskandar Ladamai, ada Bambang Rudi Wiono, ada Romia Hari Susanti, dan Naufal Rafif Purwito. Untuk judulnya sendiri itu Electronic Student Worksheet Based on Higher Order Thinking Skills for Grade 4 Elementary School, dibuat pada tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu lembar kerja peserta didik yang tersedia selama ini hanya berisikan tulisan hitam putih. Selain itu, gambar dan soal-soal yang disajikan tidak menarik bagi minat belajar siswa. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan LKPD yang dapat menarik minat belajar siswa. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengembangkan elektronik LKPD, pembelajaran tematik berbasis High Order Thinking Skills atau yang bisa disebut HOTS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan R&D. Model pengembangan menggunakan model ADI yang terdiri atas tahap analisis, design development, implementation, dan evaluasi. Produk LKPD yang telah dikembangkan kemudian diuji cobakan kepada validator, guru, dan siswa untuk mengetahui keefektifitasan penggunaannya. Teknik analisis data yang digunakan itu secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Validasi yang dilakukan oleh 3 validator yaitu validator konten, kemudian ada teknik analisisnya juga menggunakan data secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh bahwa hasil pengembangan produk LKPD sendiri pada pembelajaran tematik berbasis HOTS valid, praktis, dan menarik digunakan dalam pembelajaran di kelas 4 sekolah dasar. Untuk jurnal yang ketiga diteliti oleh Berwina Ngalemisa BR Taigan, Anak Agung Gede, Desak Putu Parmiti, dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Bermuatan Karakter untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA. Dibuat pada tahun 2019. Untuk hasil analisisnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas lembar kerja siswa bermuatan karakter. Hasil validitas lembar kerja siswa dari ahli isi mata pelajaran IPA diketahui bahwa media yang dikembangkan berada pada klarifikasi sangat baik yaitu 100%. Tercapainya kualifikasi sangat baik tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dari segi kurikulum yang sudah sesuai dengan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikator. Yang kedua dari aspek materi. Kemudian yang ketiga dari pemahaman siswa itu sendiri. Yang keempat dari aspek evaluasi yang sudah dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari aspek belajar mandiri. Untuk hasil dari ahli isi mata pelajaran IPA melalui kuesioner skala 5 yang telah dinilai dari 17 kriteria. Semua kriterianya itu sudah sesuai dengan isi mata pelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian pada jurnal yang keempat, untuk nama penelitinya ada Siti Lina,
Elia Rosalina, kemudian Ridwan Febriandi, dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Tematik Berbasis Outdoor Learning pada Siswa Sekolah Dasar. Dibuat pada tahun 2021, hasil penelitiannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan yaitu validasi bahasa tergolong dengan kategori cukup tinggi, dan hasil validasi materi tergolong tinggi, serta hasil dari validasi media secara kategori cukup tinggi. Secara keseluruhan, hasil dari analisis dan perhitungan nilai angket dari tim ahli lembar kerja siswa tematik berbasis outdoor learning tergolong dalam kategori cukup tinggi. Sedangkan hasil uji kepraktisan guru tergolong sangat praktis dan hasil uji coba tergolong sangat praktis, sehingga dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa tematik berbasis outdoor learning valid dan praktis untuk digunakan. Kemudian untuk jurnal yang terakhir, diteliti oleh Haifatur Rahmah, Romi Hidayatullah, Sri Maryani, dan Nurmi Wati. Untuk judulnya sendiri yaitu pengembangan lembar kerja siswa berbasis tim untuk siswa sekolah dasar, diterbitkan pada tahun 2020. Untuk hasilnya sendiri menunjukkan bahwa rata-rata nilai ahli sebesar 4,28 dengan kategori sangat baik. Sedangkan respon pengguna, guru, dan siswa sebesar 4,55 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa berbasis tim yang dikembangkan layak digunakan sebagai sumber belajar pendukung dalam pembelajaran yang menerapkan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013. Untuk penelitian yang pertama, bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja siswa serta mengetahui kualitas aspek validitas dan kepraktisan berdasarkan penilaian ahli materi. Kemudian untuk penelitian yang kedua adalah untuk mengembangkan elektronik LKPD, pembelajaran tematik berbasis High Order Thinking Skills atau HOTS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan R&D. Yang ketiga, meneliti tentang validitas lembar kerja siswa bermuatan karakter, hasil validitas lembar kerja siswa dari ahli isi mata pelajaran IPA. Kemudian pada penelitian yang keempat, yaitu mengembangkan lembar kerja siswa tematik berbasis outdoor learning pada siswa sekolah dasar untuk memahami materi dan menumbuhkan minat serta ketertarikan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, tentang pengembangan lembar kerja siswa berbasis tim untuk siswa sekolah dasar pada pembelajaran tematik yang berguna untuk meningkatkan kompetensi 4C, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan komunikatif sesuai tuntutan pembelajaran abad 21. Dapat disimpulkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian dan metode penelitian. Untuk penelitian yang saya lakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan model pengembangan ADI. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari hasil analisis jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.